Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Nur Rizky Windirianto. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Nah, tentunya adik-adik ketahui bahwa pesawat sederhana ini adalah alat yang kita gunakan untuk kemudian memudahkan pekerjaan kita. Sebagai contoh, pisau, gunting, seperti itu, katrol. Nah, dan banyak pesawat sederhana yang lain yang kita bisa gunakan. Nah, yang pertama yang kakak ingin bahas adalah tuas, di mana tuas ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian beban, titik tumpu, dan juga gaya kuasa. Sebagai contoh, kakak ingin memperlihatkan sebuah tang, di mana tang ini di bagian depannya di sini terdapat beban nantinya, kemudian di sini titik tumpu, di sini gaya kuasnya, seperti itu. Nah, untuk tuas sendiri itu memiliki persamaan W dikali dengan LB sama dengan F dikali dengan LK. Maksudnya seperti apa? W itu adalah bebannya pada sebuah tuas, kemudian LB adalah lengan beban, di mana tadi bebannya itu satuannya adalah Newton. Kemudian kalau lengan beban satuannya lengan itu meter. Kemudian untuk LK sendiri adalah lengan katrol di sini. Nah, lengan katrol di sini dia satuannya adalah meter, seperti itu. Atau biasa juga disebut sebagai lengan kuasa, seperti itu. Kemudian F itu adalah gaya yang kita berikan untuk kemudian mengangkat bebannya. Gaya yang diberikan itu dinamakan F dan dia satuannya adalah Newton. Nah, selanjutnya pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol ini adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan dia berputar pada porosnya. Nah, katrol sendiri terbagi 3. Katrol yang pertama namanya katrol tetap. Katrol tetap itu modelnya seperti ini, ya, dimana ada bebannya, kemudian di sini adalah gaya yang kita berikan. Nah, untuk katrol tetap itu kita bisa temukan di katrol untuk menimba di sumur, ya, itu menggunakan katrol tetap. Kemudian ada namanya KM. Apa itu KM? KM adalah keuntungan mekanik. Jadi katrol tetap itu keuntungan mekaniknya didapat dari W bebannya dibagi dengan F gaya yang diberikan, nanti nilainya sama dengan 1, seperti itu. Kemudian katrol yang kedua adalah katrol bebas. Nah, katrol bebas ini bentuknya seperti ini, ya. Dia ditariknya naik ke atas seperti itu. Di sini titik tumpunya, ini bebannya, dia ditariknya ke atas. Nah, katrol bebas ini biasa kita temukan di pelabuhan, di mana di pelabuhan itu peti kemas itu diangkat menggunakan katrol bebas. Keuntungan mekaniknya juga sama, keuntungan mekaniknya bernilai 1, di mana bebannya dibagi dengan gaya yang diberikan. Nah, selanjutnya kakak ingin menjelaskan katrol yang ketiga, yakni katrol majemuk. Katrol majemuk ini adalah gabungan antara katrol tetap dan juga katrol bebas, seperti itu, di mana biasanya katrol majemuk ini memiliki keuntungan mekanik itu sama dengan X. X maksudnya di sini adalah jumlah katrolnya. Jadi kalau misalkan katrolnya itu bernilai 3 yang digunakan, maka keuntungan mekaniknya 3. Kalau misalkan katrol yang digunakan itu 4, berarti keuntungan mekaniknya dari katrol majemuknya itu adalah 4. Kemudian yang ketiga, namun kakak belum tuliskan, yaitu adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini sering kita temukan. Sebagai contoh, ketika adik-adik mungkin ke daerah pegunungan, kemudian menemukan jalan yang menanjak, itu menggunakan konsep bidang miring. Bidang miring itu maksudnya adalah 2 permukaan datar yang kemudian dihubungkan pada ketinggian yang berbeda. Jadi 2 permukaan yang datar itu dihubungkan. Ya, kakak coba gambarkan ya. Nah, jadi 2 permukaan yang datar, ya, itu dihubungkan dan memiliki tinggi yang berbeda. Ya, ini tingginya berbeda, misal, ya, tingginya ini yang A dan B ini berbeda. Ini dihubungkan. Nah, seperti ini konsep bidang miring. Nah, konsep bidang miring ini juga bisa kita temukan di sebuah pisau, ya.
Jadi sini dihubungkan itu ada bagian yang kurang tinggi, ada juga bagian yang tinggi. Nah, konsep bidang miring biasa digunakan untuk alat-alat pemotong seperti pisau, seperti itu. Kemudian konsep bidang miring juga ini membantu kita di sistem perjalanan ketika menaiki jalanan yang menanjak atau mendaki, itu memudahkan kita seperti itu. Kemudian konsep yang terakhir adalah roda berputar. Iya. Nah, konsep roda berputar ini biasa kita temukan di sebuah sepeda, ban sepeda ya. Nah, konsep roda berputar ini di mana ketika kita memutar bagian pusatnya, maka seluruh bagian yang lain itu juga ikut berputar. Nah, konsep roda berputar membantu kita misalkan di sepeda, di setir mobil, itu semua menggunakan konsep roda berputar. Nah, mungkin seperti itu adik-adik yang kakak ingin bahas tentang pesawat sederhana. Sebagai kesimpulan buat adik-adik di rumah, pesawat sederhana ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah tuas, yang kedua adalah katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat adalah roda berputar. Dan semuanya itu kita gunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Gabungan dari beberapa pesawat sederhana nantinya itu dapat kita temukan dalam sebuah konsep mesin, baik itu mesin motor mungkin, mesin mobil, mesin cuci, yang dimana dia menggabungkan semua konsep dari pesawat sederhana. Oke adik-adik, cukup sekian kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.